Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Naktisa Ajida dalam video mengenai pemanfaatan aplikasi Wolfram Matematika dan GeoGebra dalam penyelesaian masalah terkait sistem persamaan linear 3 variabel. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah aplikasi matematika komputer yang diampu oleh Bapak Ahmad Dimyati MPD. Saudara-saudara, materi sistem persamaan linear 3 variabel umumnya kita dapat temui pada pembelajaran matematika di fase E, di mana pada fase E capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Peserta didik juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner, dan persamaan eksponensial berbasis sama, dan fungsi eksponensial. Sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat dengan SPLTV adalah sistem persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Nah, solusi dari SPLTV ini dapat kita temukan dengan berbagai metode. Misalnya, kita bisa menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, atau kita bisa menggunakan metode grafik, atau bahkan bisa juga menggunakan metode berbasis matriks seperti eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini contoh dari bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Materi sistem persamaan linear 3 variabel hampir mirip dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel, sehingga sebelum mempelajari materi ini diharapkan siswa sudah memahami betul tentang konsep sistem persamaan linear 2 variabel, serta metode penyelesaian masalahnya seperti metode substitusi, eliminasi, dan juga metode grafik. Selain itu, siswa juga diharapkan menguasai konsep dasar dari aljabar. Pada umumnya, hambatan belajar yang sering ditemui pada materi SPLTV yaitu adalah kesulitan siswa dalam merubah bentuk soal ke dalam bentuk matematika serta kesalahan dalam proses hitung. Faktor penyebab kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika yaitu adalah karena penggunaan metode pengajaran yang kurang tepat. Misalnya hanya didominasi oleh metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Nah, penggunaan metode ini cenderung menyebabkan stagnansi dalam perkembangan pemahaman siswa. Maka dari itu, hendaknya guru-guru matematika menggunakan suatu aplikasi atau pemanfaatan teknologi yang dapat mendorong eksplorasi dan kreativitas siswa dalam mengkonstruksi konsep-konsep matematika. Dalam mengajar matematika, guru-guru bisa menggunakan aplikasi seperti misalnya di sini Wolfram Matematika untuk mengajarkan materi SPLTV. Nah, Wolfram Matematika sendiri merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Wolfram Research sejak tahun 1988. Nah, aplikasi ini memiliki kemampuan komputasi simbolik dan juga numerik, sehingga aplikasi matematika ini dinilai dapat menyelesaikan masalah matematika yang kompleks hanya dengan beberapa langkah atau perintah sederhana. Nah, sudah ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan Wolfram Code ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. Salah satu kekurangan dalam penggunaan Wolfram Matematika yaitu kita harus memahami beberapa operator dasar untuk melakukan perhitungan. Dalam materi SPLTV ada 3 operator dasar untuk melakukan perhitungan. Ada operator linear solve, kemudian ada operator solve, dan kita juga bisa mengalihkan inverse untuk mendapatkan nilai dari variabel yang ingin kita cari. Oke, di sini saya sudah sediakan 3 contoh latihan soal untuk Wolfram Matematika. Nah, di soal yang pertama di sini diketahui jumlah 3 bilangan adalah 75. Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah bilangan lain. Dan bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lainnya. Maka bilangan pertama adalah, nah kita di sini bisa misalkan terlebih dahulu. Untuk bilangan pertama itu X, bilangan kedua itu Y, dan bilangan ketiga adalah Z. Maka di sini kita punya 3 persamaan. Yang pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75. Kemudian yang kedua kita punya X sama dengan Y ditambah Z ditambah 5. Karena bilangan pertama 5 lebihnya dari bilangan lain, ya kan? Kita manipulasi sehingga kita dapat X dikurang Y dikurang Z sama dengan 5.
Kemudian yang ketiga, di sini diketahui bahwa bilangan kedua sama dengan seperempat dari jumlah kedua bilangan, yaitu berarti seperempat dari X ditambah Z. Atau kita bisa ubah menjadi X dikurang 4Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, kita punya 3 persamaan ini. Langsung saja kita buka Wolfram Matematika. Nah, di sini kita bisa menggunakan tadi 3 operator basic, ada solve, ada linear solve. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode dengan mengalihkan matriks dengan inverse-nya. Nah, di sini kita coba pakai yang metode solve dulu. Nah, di metode solve kita bisa pertama kita tulis dulu apa yang mau kita cari. Nah, kita mau cari itu adalah nilai pertamanya, yaitu berarti nilai dari X. Kemudian kita pisahkan antara pertanyaan dengan juga pernyataan yang diketahui dengan simbol garis miring dan titik. Kemudian kita masukkan solve. Kita kurung buka, kemudian kurung siku untuk memisahkan antara persamaan-persamaan dengan variabelnya. Nah, kita masukkan X ditambah Y ditambah Z. Nah, untuk persamaan kita gunakan tanda sama dengannya itu 2 kali, sama dengan 75. Kemudian untuk memisahkan antara persamaan 1 dengan persamaan 2, kemudian persamaan 2 dengan persamaan 3, kita gunakan simbol koma. Kemudian X dikurangin Y dikurangin Z sama dengan 5, X dikurangin 4Y ditambah Z sama dengan 0. Terus kita tutup kurung kurawal, koma, buka kurung kurawal. Kita definisikan tadi ada apa aja nih? Ada variabel apa aja? Ada variabel X, kemudian ada variabel Y, ada variabel Z. Kemudian tutup kurung kurawal, pakai kurung siku. Nah, udah nih kita udah dapat. Nah, kemudian kita untuk mendapatkan jawabannya kita gunakan Shift dan Enter, kita klik secara bersamaan, Shift Enter. Oke, dapat ya nilai dari bilangan pertama adalah 40. Nah, kemudian kita bisa pakai fungsi basic math linear solve. Kita misalnya sol itu adalah solusi. Nah, kita masukkan linear solve yang ini ya, yang paling atas. Linear solve, kemudian buka kurung, kemudian kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini kita masukkan koefisien dari setiap variabel. Nah, untuk yang pertama persamaannya itu kita punya X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti kan 1, 1, 1. Kita tutup kurung, koma. Kita masukkan yang kedua, kita punya X-nya 1, kemudian Y-nya negatif 1, Z-nya negatif 1. Berarti 1, negatif 1, negatif 1. Kita tutup kurung siku, buka lagi. Kurung kurawal, terus kita buka lagi kurung kurawal. Kita punya persamaan 1, negatif 4, 1. Oke. Tutup kurung. Ya, ini kurungnya ada 2. Kita pisahkan dengan, nah, ini nilai dari kanan, nilai dari setiap ruas kanan dari persamaan. Itu 75, kemudian 5, dan 0. Dan tutup kurung. Kemudian kurung tutup. Nah, terus kita karena dia berisi nilai, kita kasih titik koma. Kemudian di sini kita definisikan lagi, ada nilai X, ada nilai Y, ada nilai Z. Itu memenuhi dari solusi. Titik koma. Kemudian ditanya adalah nilai X. Nah, kita shift enter. Nah, dapat ya nilainya 40.
Kemudian kita coba pakai metode yang ketiga, yaitu kita kalikan matriks M dengan inverse. Nah, masukkan nilai M sama dengan nilai M itu, nah kita copy aja dari sini sampai sini aja. Sini. Jangan lupa titik koma. Kemudian enter, kita masukkan nilai B. Nah, nilai B itu apa? Nilai dari ruas kanannya. Berarti kita masukkan yang ini. Oke. Kita copy. Kemudian titik koma. Nah, kemudian kita definisikan dulu M inverse. M inverse. Kita butuh nilai-nilai dari M inverse. M inverse yang ada E-nya. M inverse sama dengan inverse yang paling atas, inverse dari M, buka kurung, M, terus titik koma. Kemudian, nah, solusinya itu sama dengan M inverse, kemudian dikali B. Nah, untuk kali di Wolfram ini, kita bisa gunakan titik, dikali B, titik koma, kemudian enter. Nah, jangan lupa kalian definisikan lagi variabel yang memenuhi. Sama kita pakai X, Y, Z. Nah, jadi solusi itu memenuhi nilai X, Y, Z. Kemudian yang ditanya adalah bilangan yang pertama atau si X. Oke. Kemudian kita shift enter. Nah, dapat ya. Ternyata nilai dari X-nya itu adalah 40. Nah, di sini kita juga bisa dapat nih nilainya 15 dan Z-nya ternyata 20. Oke, jadi dapat disimpulkan di soal yang pertama itu jawabannya yang 40. Oke, kita masuk soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini si Farli punya kelereng merah, biru, sama hijau. Nah, perbandingan antara kelereng merah dan biru adalah 3/4. Jumlah kelereng merah dan hijau adalah 27. Kemudian jika 2 kali banyaknya kelereng biru ditambah dengan banyaknya kelereng hijau adalah sama dengan 37, maka banyak kelereng merah, biru, dan hijau berturut-turut yang dimiliki Farli adalah, nah pertama kita bisa misalkan terlebih dahulu. Misalnya M itu adalah banyaknya kelereng merah, B itu adalah banyaknya kelereng biru, dan H itu adalah banyaknya kelereng hijau. Nah, di sini kita punya persamaan. Persamaan pertama yaitu adalah 4M dikurangin 3B sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua kita punya M ditambah H sama dengan 27 dan 2B ditambah H sama dengan 37. Oke. Langsung saja sama seperti sebelumnya ya, kita bisa pakai solve, bisa pakai linear solve, bisa juga pakai metode mengkalikan matriks M dengan inverse. Nah, coba kita pakai solve dulu. Nah, karena tadi tanyanya adalah nilai MBH, berarti kita ingin mencari nilai M, nilai B, nah, nilai dari H. Kita tulis. Kemudian, sama seperti sebelumnya, untuk memisahkan antara pertanyaan dan pernyataan yang diketahui, maka kita pisahkan dengan tanda garis miring dan titik. Kemudian, tulis solve. Solve. Buka kurung, kurung tegak, kemudian kurung siku. Kita masukkan persamaannya. 4M dikurang 3B sama dengan 0, M ditambah H sama dengan 27, 2B ditambah H sama dengan 37. Tutup kurung, buka kurung, definisikan apa saja variabel yang kita gunakan. Kalau di soal pertama kita pakai X, Y, Z, nah di sini jangan masukin X, Y, Z lagi. Karena kita nggak pakai X, Y, Z, tapi MBH. Berarti MBH. Tutup kurung, jangan lupa kurung tegak. Oh, ada yang keliru. Jangan lupa sama dengannya itu harus 2. Oke, maaf ya. Oke, sama dengannya harus 2. Karena persamaan. Nah, coba kita. Nah, dapat ya. Nilainya 6, 8, 21. Nah, coba langsung kita yang kedua.
Oke, solve sama dengan linear solve. Linear solve, nah kita buka kurung tegak, kemudian kurung siku 2 kali. Nah, jangan lupa kita masukin nilai dari variabelnya. M-nya 4, B-nya negatif 3, hanya 0, tutup kurung. Kemudian kita punya M-nya 1, B-nya 0, hanya 1, tutup kurung. Kemudian kita punya M-nya 0, B-nya 2, hanya 1, tutup kurung. Oke. Kemudian jangan lupa tutup kurung lagi, koma. Nah, ini masukin nilai dari masing-masing ruas kanannya. 0, kemudian 27, kemudian 37. Oke. Kita tutup kurung. Kurung siku, kemudian baru kurung tegak. Terus titik koma. Oke, selanjutnya kita definisikan tadi variabel apa aja yang kita gunakan. Ada M, ada B, ada H. Kemudian nilai MBH ini adalah nilai yang memenuhi dari solusi. Koma. Nah, kita tanya adalah M. Yang kita tanya adalah M dan B dan H. Oke. Kemudian kita shift enter. Dapat sama ya nilainya 6, 8, 21. Oke, lanjut yang ketiga. Kita pakai perkalian inverse. Nah, kita definisikan dulu nih, matriks M itu kita masukkan nilai M-nya, berarti ini. Oke. Nilai M-nya, oke, titik koma. Kemudian nilai B-nya. Nilai B-nya itu ini, yang ruas kanannya. Oke. Oke, terus nilai M inverse. Nilai M inverse katanya sama dengan inverse dari matriks M. Kemudian titik koma. Karena kemudian kita masukkan nilainya M dikali ini yang mau kita cari M inverse dikali dengan B. Nah, karena nilai dari solusi itu sama dengan MBH itu sama dengan hasil dari perkalian M inverse dikali B. Kemudian kita langsung aja shift enter berarti. Nah, dapat ya. Nilai dari M inverse B itu sama dengan 6, 8, 21. Nah, ini kalau yang 0, 27, 37 adalah nilai dari inverse M. Ya, berarti hasilnya yang ini sama ya hasilnya. Kita pakai solve, kita pakai linear solve, kita pakai inverse dari matriks M, hasilnya 6, 8, 21. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa jawabannya yang D. Oke, di sini soal yang ketiga, itu Resti punya pita hias warna merah, ungu, dan kuning, dan jumlah panjang ketiga pita hias tersebut adalah 275. Panjang pita ungu 5 cm kurangnya dari panjang pita kuning. Kemudian panjang pita kuning 20 cm lebihnya dari panjang pita merah. Jika pita kuning dipakai sepanjang 35 cm, maka panjang pita kuning tersisa. Maka di sini kan kita bisa misalkan pita merah sebagai M, pita ungu sebagai U, kemudian pita kuning sebagai K. Nah, persamaan pertama kita punya berarti kan jumlah panjang 3 pita hias 275. Berarti M tambah U ditambah K sama dengan 275. Kemudian yang kedua, panjang pita ungu 5 cm kurangnya dari panjang pita kuning. Berarti U sama dengan K kurang 5. Itu yang kedua. Yang ketiga, panjang pita kuning itu 20 cm lebihnya dari panjang pita merah. Berarti K sama dengan M ditambah 20. Persamaan yang ketiga, atau K dikurangin M sama dengan 20. Sama seperti sebelumnya, kita bisa pakai solve, bisa pakai linear solve, bisa juga kita menggunakan inverse dikalikan dengan matriks M. Oke, yang pertama kita pakai solve dulu, karena ditanyanya itu adalah kan pita kuning kalau sudah dipakai 35 cm. Berarti kan kuning kalau dipakai 35, berarti kan kuning dikurangin 35 ya.
garis miring. Nah, kita masukkan solve. Kita masukkan persamaannya, ada M tambah U tambah K. MUK sama dengan, jangan lupa sama dengannya 2 kali, 275, kemudian U sama dengan K kurang 5, kemudian K sama dengan M tambah 20. Oh ya, jangan lupa ini sama dengannya 2. K sama dengan M tambah 20. Kemudian koma, tutup kurung, koma. Oh ya, berarti ini tambahin kurung lagi, maaf. Oke. Definisikan variabelnya. Kita pakai apa aja tadi? M, U, K. Tutup kurung, kurung siku. Coba kita clear all dulu. Clear all. Clear all, kurung buka, masukin nilainya M, U, K. Tutup kurung, save enter. Dapat 65. Oke. Solve sama dengan linear solve. Buka kurung, kemudian kur awal 2 kali. Kita masukkan M-nya 1, U-nya 1, K-nya 1, tutup kurung, koma, buka kurung, M-nya 0, U-nya 1, K-nya negatif 1, tutup kurung. Terus koma, buka kurung lagi. Ini kita punya nilai M-nya negatif 1, U-nya 0, K-nya 1. Tutup kurung. Tutup kurung lagi, koma. Nah, definisikan ruas sebelah kanan. 275, kemudian 5, negatif 5, kemudian 20. Jangan lupa tutup kurung, dan satu lagi, oke. Kemudian titik koma. Nah, jangan lupa definisikan. Si solusi itu memuat variabel apa aja? Di solusi itu memuat variabel M, U, dan K. M, U, K itu merupakan solusi dari solve. Di koma. Nah, terus karena ditanya adalah kuning kurang dari 35. Udah, ini ya. Coba kita save enter. Oke, sama. Betul. Berarti jawabannya 65. Coba kita pakai inverse. TM sama dengan, kita copy aja. Ini. Oke. Kemudian titik koma, kemudian jangan lupa nilai B-nya masukin. B itu ini yang 270, yang nilai dari ruas kanannya. Kemudian di sini titik koma. Nah, nilai dari M inverse, kita mau cari nilai dari inverse dari matriks M. Itu sama dengan inverse-nya dari M. Kemudian kita tulis lagi solusi itu kita mau cari nilai dari M inverse dikali B titik koma. Oke, jangan lupa kita definisikan lagi variabelnya apa aja. M, U, ada K. Oke, titik koma. Itu memenuhi dari solusi. Nah, yang ditanya adalah K dikurangin 35. Ya, ini jangan lupa titik komanya. Oke, nah betul ya. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Markus Hohenwarter, seorang profesor dari Austria pada tahun 2001. Nah, GeoGebra ini menawarkan fitur-fitur antarmuka yang sangat ramah bagi pengguna.
Nah, GeoGebra ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang abstrak, termasuk pada SPLTV. Kita bisa membuat bidang-bidang dalam ruang 3 dimensi. Untuk fitur-fitur GeoGebra klasik sendiri, untuk menyelesaikan SPLTV secara umum ada dua, yaitu ada intersect two surfaces, kemudian ada juga intersect. Nah, bedanya apa? Kalau intersect two surfaces itu untuk mencari garis singgung dari dua bidang, sedangkan intersect itu untuk mencari objek yang bersinggungan dari dua garis, yaitu titik potong. Oke, di sini saya sudah menyediakan 3 contoh latihan soal untuk GeoGebra. Di soal yang pertama diketahui di suatu tempat parkir ada X unit mobil, Y unit sepeda motor roda 3, dan Z unit sepeda motor roda 2. Jumlah roda ketiga jenis kendaraan ini adalah 63. Jumlah mobil dan sepeda motor roda 3 sebanyak 11 unit. Jumlah mobil dan sepeda motor roda 2 ada 18 unit. Tentukanlah banyak setiap jenis kendaraan. Nah, misalkan X itu adalah banyaknya mobil, Y adalah banyaknya sepeda motor roda 3, dan Z adalah banyaknya sepeda motor roda 2, maka di sini kita punya 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu adalah 4X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 63. Kemudian yang kedua ada X tambah Y sama dengan 11, dan yang ketiga adalah X ditambah Z sama dengan 18. Oke, di sini grafiknya itu masih untuk yang 2 dimensi, maka kita ubah dulu. Di sini ada logo 3 garis, kita pencet. Kemudian kita pilih view. Kita pakai yang 3D grafik, dan yang grafiknya kita hilangkan saja centangnya karena tidak diperlukan. Nah, karena di SPLTV kita kan butuh X, Y, Z ya. Nah, di sini kita punya persamaan yang pertama. Kita masukin dulu fungsinya. 4X ditambah 3Y katanya. 4X ditambah 3Y ditambah 2Z. 2Z sama dengan 63. Kita masukkan. Oke, yang kedua kita enter. Kemudian yang kedua X ditambah Y ditambah 0Z sama dengan 11. Kemudian yang ketiga ada X ditambah 0Y ditambah Z sama dengan 18. Kita bisa ubah juga warnanya. Coba kita pakai ini, kita pencet yang settingan. Coba kita ubah di colornya biar warnanya lebih menarik gitu. Coba kasih warna pink dan warna kuning. Birunya ini pink ketarangan nih. Oke, coba kita lihat. Nah, kan lebih enak ya dilihat daripada tadi biru semua. Nih tuh, kita bisa lihat ternyata begini grafiknya. Kemudian kita ingin melihat garis singgung antara bidang-bidang ini. Kita pakai nih yang logonya seperti ini, yang warnanya hijau. Intersect to surface. Nah, kita pilih. Pertama kita klik dulu bidang yang pertama, kemudian kita klik bidang yang kedua, yang pink lalu kuning di sini. Pink, kemudian yang kuning. Nah, dapat nih garisnya yang pertama. Kemudian yang kedua, persamaan pertama yang ini, yang pink, baru yang biru. Yang kedua itu kuning dan biru. Oke. Oke, jangan lupa. Nah, ini kita bisa ubah juga nih garisnya biar lebih menarik warnanya. Di sini kita cari color. Nah, coba kita ubah warna biar kelihatan merah. Satu lagi coba biru yang terang. Kemudian coba ini kita kasih warna hijau biar kelihatan. Tuh, ini warnanya. Bisa dilihat nih perpotongannya di sini. Nah, untuk menemukan titik perpotongannya kita pakai di sini nih, di titik kita pilih intersect. Nah, kita pilih 2 garis aja, boleh persamaan pertama kedua, persamaan kedua pertama ketiga, atau 2 ketiga itu boleh. Coba kita pakai yang biru, kemudian yang merah. Nah, ini dapat nih. Tapi warnanya nggak kelihatan. Coba kita
edit lagi, klik kanan di settingan, color. Nah, coba nih, kita dapat nilai titik potong yaitu 6, 5, dan 12. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kita dari sini bisa simpulin kalau misalnya banyaknya mobil itu berarti ada 6 unit. Kemudian yang kedua itu si Y-nya itu adalah simbolnya tadi motor roda 3. Berarti banyaknya motor roda 3 itu ada 5, sedangkan banyaknya sepeda motor roda 2 ada 12 unit. Nah, inilah titik potongan ini hasil dari SPLTV-nya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin di-save filenya ini, jangan lupa kita save dulu ya, supaya nanti mungkin bisa dilihat lagi. Kita pilih file, kemudian save online. Nah, kita misalnya, oh ya, Geo 1 coba. Nah, kita save aja, nanti otomatis bakal bisa dilihat lagi di open ya. Nah, oke, kita sekarang buka halaman baru. Sebuah pabrik lensa memiliki 3 unit mesin, ada mesin A, B, sama C. Nah, jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lensa itu dapat dihasilkan dalam waktu 1 minggu. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, hanya 3.400 lensa yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Kemudian jika mesin A dan C bekerja, maka 4.200 lensa. Nah, berapa banyak lensa yang dapat dihasilkan tiap-tiap mesin dalam waktu 1 minggu? Nah, kita bisa misalkan nih, A itu adalah banyaknya lensa yang dihasilkan oleh mesin A, kemudian B adalah banyaknya lensa yang dihasilkan oleh mesin B, dan C adalah banyaknya lensa yang dihasilkan oleh mesin C. Maka di sini kita punya tiga persamaan. Persamaan pertama itu A ditambah B ditambah C sama dengan 5.700. Kemudian A ditambah B sama dengan 3.400, A ditambah C sama dengan 4.200. Oke, sama seperti sebelumnya kita masukkan persamaannya. Oh ya, karena di sini GeoGebra dia nggak bakal ngerti kalau kalian masukin A, B, C. Jadi kalian sesuaikan ke X, Y, Z. Misalnya A-nya jadi X, B-nya jadi Y, C-nya jadi Z. Oke, X ditambah ya jangan lupa nggak boleh huruf besar. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5.700. Nah, tidak perlu pakai titik ya untuk menuliskan 5.700. Kita enter. Kemudian X ditambah Y ditambah 0Z sama dengan 3.400. Oke. Kemudian X ditambah 0Y ditambah Z sama dengan 4.200. Enter. Nah, misalnya di sini kalian gak kelihatan nih, mungkin aja karena dia titik-titiknya tuh gede gitu loh. Ada di ribuan. Nah, maka kita bisa di scroll pakai mouse, di scroll terus sampai kelihatan grafiknya. Oke, kita udah dapat nih. Setelah kita scroll bidangnya ini. Nah, sama kayak tadi, bisa diubah warnanya biar lebih menarik. Di setting kita coba di color, coba warna yang menarik, yang soft. Nah, ini ungu misalnya. Terus yang kedua kita bisa kasih warna misalnya hijau muda. Yang ketiga kita kasih warna misalnya kuning atau oranye. Nah, tuh. Saya hijau masih kegelapan warnanya. Ganti aja warnanya jadi apa ya, biru torasin. Nah, tuh kita bisa lihat nih grafiknya. Seperti sebelumnya, kita cari garis singgung antara bidang. Pakai ini. Pertama kita klik bidang pertama, terus bidang kedua dapat garis. Kemudian bidang pertama dan bidang ketiga. Oke, terus bidang kedua dan bidang ketiga. Dapat nih persamaan baru. Nah, kita bisa ubah juga nih. Klik kanan, di setting kita pilih warnanya biar kelihatan merah, kemudian ini mungkin biru yang ini biar terlihat kontrasnya. Kemudian ini kita kasih warna apa ya, hijau atau ungu, hijau aja sepertinya lebih kelihatan. Oke, nah lihat nih tuh terdapat titik singgung, garis singgung antara bidang. Kemudian kita cari titik singgungnya pakai intersect. Kita pilih misalnya yang merah dan yang biru. Nah, dapat tuh.
Nah, coba kita lihat nih titik A-nya. Kita klik kanan, setting. Nah, di name-nya kita ubah name and value, jadi bisa kelihatan. Nah, 1900, 1500, 2300. Warnanya dikerengin, misalnya dihitamin, biar kelihatan. 1900, 1500, 2300. Jadi kita bisa tahu dari sini bahwa banyaknya lensa yang dihasilkan oleh mesin A dalam satu minggu itu 1900. Kemudian banyaknya lensa yang dihasilkan oleh mesin yang B itu adalah 1500, dan lensa yang dihasilkan oleh mesin C adalah 2000. Yang dihasilkan oleh mesin C adalah 2300. Nah, ini hasilnya. Oke, ini soal yang terakhir, soal yang ketiga. Ada suatu bilangan, sebuah bilangan terdiri dari 3 angka yang berjumlah 9. Nah, angka satuannya 3, lebihnya dari angka puluhan. Dan jika angka ratusan dan angka puluhan ditukar letaknya, maka diperoleh bilangan yang sama. Tentukanlah bilangan tersebut. Nah, berarti kan pertama kita misalkan dulu bilangannya itu X, Y, Z. Nah, karena jumlah dari 3 bilangan 9, berarti kita bisa tulis persamaan pertama itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Kemudian yang kedua itu angka satuannya 3, lebihnya dari angka puluhan. Berarti Z dikurangin Y sama dengan 3. Kemudian yang ketiga, karena angka puluhannya, jika puluhannya ditukar letaknya dengan angka ratusan, maka diperoleh bilangan yang sama. Berarti X dikurangin Y sama dengan 0. Kita masukkan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Kemudian enter. Kemudian X-nya 0, berarti 0X ditambah min Y. 0X min Y aja, min Y ditambah Z sama dengan 3. Enter. Terakhir itu ada X min Y ditambah 0Z sama dengan 0. Enter. Nah, ini kita dapat nih grafiknya. Kemudian kita ganti dulu warnanya biar lebih menarik. Sebentar. Oke, di color kita ubah, coba ini warna kuning, terus yang ini jadi warna pink, ini warna biru. Coba lihat, udah bagus belum warnanya? Nah, udah kan? Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, kita intersect to surface. Pertama pilih yang kuning, kemudian yang pink, kemudian kuning, yang biru, kemudian terakhir pink, biru. Pink, biru. Dapat nih garis-garisnya. Kemudian kita ubah dulu warna garisnya. Di color kita ubah warnanya biar lebih menarik. Ini merah. Yang kedua bisa ungu, atau ya ungu ini yang lebih terang. Kemudian hijau, mungkin ini hijau biar kelihatan. Oke. Nah, itu dapat garis titiknya. Nah, sekarang coba kita lihat titik singgungnya. Titik potongnya kita pakai intersect sama seperti sebelumnya. Kita pilih biru, merah, kemudian yang biru, garis merah, garis biru. Dapat 225. Di color kita ubah jadi warna hitam. Ini di color kita ubah jadi warna hitam. Kemudian name-nya kita jadi name and value. 225. Nih 225. Berarti kita bisa simpulin ya, kalau misalnya nilai X-nya itu sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2, dan nilai Z-nya sama dengan 5.